Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada Ramadan hari ke-15. Kita masuk ke materi pola atau pattern kedua 3 sampai 10 nanti. Tetapi sebelum masuk ke pattern 2 sampai 10 perlu kita ketahui bahwa sebagaimana dalam bahasa Indonesia yang punya imbuhan, bahasa Arab tidak memakai imbuhan tetapi pakai pola 1 sampai pola 10. Tetapi setiap kata tidak bisa dipaksa untuk masuk ke seluruh pola 1 sampai 10 ya. Dakhola menjadi dakhola, adukhola, bisa istadkhola ya. Sebagaimana bahasa Indonesia, misalnya kita kasih satu kata baca, ada kata baca, membaca, terbaca, membacakan, tapi tidak ada membacai, memperbaca, ya, memperbacakan, menterbaca, itu tidak ada. Karena itu kita harus banyak berinteraksi dengan bacaan ya, atau kita mendengar berita, film, menonton film dan lain sebagainya itu. Jadi bahasa itu didekati bukan dengan rumus hanya untuk mempermudah. Bahasa didekati dengan pengalaman langsung ya, praktek langsung. Entah itu membaca, mendengar ya, atau berbicara. Dalam bahasa Arab kita ambil satu kata yang akrab, misalnya qara'a artinya membaca. Qara'a, apakah itu pola 1 asli, qara'a ada 3. Apakah ada qara'a pola keduanya misalnya, atau ditambahin taqarra'a atau istaqra'a? Karena kita bukan orang Indonesia, bukan orang Arab yang faham penggunaannya, maka kita tidak boleh sombong. Kita harus membuka kamus ya, supaya kita tahu apakah di pola ini, pola 5, pola 6 kepakai. Nah, kalau beda dengan kita orang Indonesia ya, kalau kita lihat kata qara'a, membaca, kita tahu bahwa membaca tidak ada. Kok kita tahu ya? Karena kita dari kecil sudah membaca, menelaah buku, ratusan bahkan ribuan buku, novel ya. Kemudian sudah menonton banyak tontonan termasuk sinetronnya, Tersanjung 1 sampai 20, Tukang Bubur Naik Haji ya. Kemudian dan film-film yang lainnya itu menjadikan otak kita di sini maps kita atas bahasa Indonesia itu sudah sempurna. Jadi kita sudah paham bahwa ini tidak terpakai, itu tidak terpakai. Baik, kita masuk ke materinya. Kita masuk ke pola kedua. Pola kedua adalah fa'ala, sudah ditambahkan double di akar keduanya ya, fa'ala, dan ini urutannya ya. Fa'ala itu madhinya, mudhari'nya menjadi ini madhi atau present ya. Maaf, ini past ya, atau madhi. Mudhari'nya presentnya ya. Ini amrnya atau imperatifnya. Kemudian ini gerund atau masternya ya. Kemudian ini subjek, ini objeknya. Baik, kita mulai. Fa'ala ini patternnya itu abstrak ya. Fa'ala artinya ya fa'al, dikata fa'al itu melakukan saja. Fa'ala yufa'ilu, fa'il, taf'ilun, mufa'ilun, mufa'alun. Madhi, mudhari, amr, masdar. Isim fa'il, isim maf'ul. Nah, isim makan isim sama isim al itu mengikuti isim maf'ulnya ya. Mufa'alun, mufa'alun, mufa'alun sama. Maka pola kedua sampai pola ke-10 hanya sampai isim maf'ul karena kesananya sudah sama ya. Baik. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Kita masukkan kata realnya 1. Misalnya adalah dari pola satunya alima menjadi masukkan pola keduanya allama, yaitu telah mengajarkan, menjadi yu'allimu, sedang mengajarkan. Ajarkanlah menjadi alim ya, alim. Pengajaran karena itu gerund, paan, ta'lim ya, ta'lim. Oh, kita sedang ta'lim ya, sedang pengajaran atau kajian.
Orang yang mengajar, subjeknya muallim ya, muallimun. Yang diajarkan mufa'alun mu'allamun ya, mu'allamun. Perhatikan subjek cenderung ke i atau kasroh, objek ke a ya. Baik. Allama yu'allimu, allim. Ta'lim, pengajaran. Mu'allim, orang yang mengajarkan. Mu'allam, yang diajarkan. Baik. Ini contoh satu ya. Allama yu'allimu, paling gampang. Yang paling gampang yang allama di Al-Quran ya. Ar-Rahman allamal Quran. Di hadis, bukan di hadis, di riwayat sahabat. Alim, ajarkanlah. Allimu auladakum bisibahah wa rimayah wa rukubal khail. Ajarkan anak-anakmu dengan berenang ya, memanah dan berkuda. Baik. Yang kedua kita kasih contoh kadzdzaba. Kalau pola satunya itu kan kadziba artinya dusta saja, tapi kalau kadzdzaba artinya mendustakan, dan memang secara umum pola kedua itu artinya mekan atau ta'diyah ya, melakukan pekerjaan untuk orang lain, mekan. Kadzdzaba menjadi yufa'ilu yukadzibu. Amarnya atau imperatif menjadi kadzib ya. Takzib, taf'il, karena peluangnya taf'il menjadi takzib ya. Orangnya mukadzib, mukadzabun ya, mukadzabun. Karena dia objek. Baik. Ini tasrif atau derivasi urutannya. Kadzdzaba yukadzibu kadzib. Yang sering kita baca Al-Quran, kadzabat adun, atau kaum Ad telah mendustakan. Atau lebih populer lagi yang mudhari'nya ya, di surat Al-Maun misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu bindin. Apakah engkau tahu orang yang yukadzibu, mendustakan ya, mendustakan agama, bukan dusta ya. Kan dia udah pola kedua ya. Termasuk sahala dan yassara ya. Sahala yusahilu, sahil, tashilun, musahilun, musahalun. Sahala itu, kalau sahula itu artinya mudah, pola satunya. Tapi kalau sahala memudahkan. Contoh dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu. Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Kalau yassara yuyassiru, yassir, taisirun, muyassirun, muyassarun ya. Kalau dalam sebuah hadis yassir, imperatifnya mudahkanlah atau permudahkanlah, yassiru wala tu'assiru ya, mudahkanlah, jangan kau persulit. Baik, itu adalah contoh-contoh pola kedua ya, artinya ta'diyah menjadikan dia butuh objek, dan simpelnya adalah mekan ya. Baik, kita masuk ke pola ketiga. Nah, pola ketiga kemarin kita sudah tahu. Ini pola ketiga, yaitu dikasih alif di root atau ke akar pertamanya ya, fa'ala menjadi yufa'ilu. Madhi mudhari amarnya fa panjang, fa'il. Masdarnya fi'al ya, ada dua masdarnya khusus pola ketiga ya, fi'alun dan mufa'alatun ya. Kemudian subjeknya, fa'ilnya mufa'ilun ya, mufa'ilun, objeknya mufa'alun. Tadi
subjek dan objek ya. Subjek cenderung ke i, objek cenderung ke a. Baik. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Fi'al, mufa'alatun. Mufa'ilun, mufa'alun. Baik. Ini kan abstrak ya. Pola saja, pattern saja. Contoh realnya yang sering kita baca di Al-Quran adalah kata jahada ya. Kita kasih contoh. Jahada artinya berjihad atau berjuang. Yujahidu, mudhari'nya yujahidu. Kalau kita bilang berjuanglah, jahid ya. Jahid, berjuanglah. Nah, ini bentukannya jarnya atau masdarnya itu jihad ya. Jihad dari kata ini, jihadun. Atau mujahadah, bermujahadatun. Orang yang berjihad disebut sebagai mujahid ya. Mujahidun, objeknya mujahadun ya. Baik, jahada telah berjihad, yujahidu sedang berjihad, jahid berjihadlah ya. Jihad dan mujahadah. Oh, ini adalah contoh pola ketiga ya. Contoh pola ketiga. Nah, kita lihat realisasinya dalam Al-Quran. Kita baca misalnya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi ya. Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada, ini ayat Al-Qur'annya ya. Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Wa man jahada fa innama, nih ini yujahidu li nafsihi ya. Wa man jahada fa innama yujahidu. Ini madhi ya. Ini wa man jahada, barang siapa yang berjihad, fa innama yujahidu, maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Wa man jahada. Ini contoh dalam Al-Qur'an ya. Tapi sebenarnya pola ketiga secara umum itu artinya saling ya. Misalnya kalau kita pola satu misalnya memukul, itu pola satu doroba ya. Doroba. Kalau saling memukul, kita ingin bilang saling memukul, doroba ya. Doroba. Contoh yang kedua, kotala. Kotala ini pola satu. Kotala. Karena murni 1, 2, 3, nggak ada tambahan imbuhannya. Kemudian kalau dikasih pola ketiganya, kotala, itu artinya saling ya. Saling membunuh. Contohnya. Baik, ini adalah pola ketiga ya. Pola ketiga. Nah, jadi tadi kita sudah belajar pola kedua. Artinya menekan atau membuat melakukan pekerjaan untuk orang lain ya. Yang pola ketiga artinya saling ya. Nah, yang kedua perlu kita perhatikan bahwa kita tidak bisa mematenkan, karena bahasa itu bukan eksak ya, bukan ilmu pasti, ilmu eksak. Maksudnya pokoknya kalau pola 2 itu artinya ini, yaitu sebagian besarnya, tapi sebagian lagi kan artinya tidak begitu. Misalnya mekan itu artinya pasti ini, nggak bisa ya, karena kita kalau memudahkan dengan melenakan artinya akan beda ya. Atau memper itu pasti artinya begini dalam bahasa Indonesia, nggak bisa. Jadi konteks bahasa itu tidak bisa dirumuskan seperti rumusnya Einstein, E sama dengan MC kuadrat, itu nggak bisa. Dia harus didekati dengan pengalaman. Tapi dari pengalaman yang banyak itu bisa kita kanalisasi bahwa pola 2 kebanyakan artinya mekan, pola 3 kebanyakan artinya adalah saling ya. Tapi tidak bisa dipatok 100%, kan ini adalah ilmu bahasa, maka ilmu bahasa itu bukan ilmu eksak ya, tapi berdasarkan pengalaman praktis. Baik, kita sampai ke pola ketiga dulu ya. Kita akan lanjutkan hari esok insya Allah di Ramadan ke-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.